Pak Maman, apakah memang situasi faktor kemiskinan belakangan sangat parah atau bagaimana sih? Kok sampai seorang ayah membunuh 4 anaknya hanya gara-gara faktor ekonomi juga? Jadi tidak hanya alasan ekonomi menurut saya. Ya. Salah satunya adalah stigma juga. Misalnya ketika ada orang nganggur, lalu dia ngurus anaknya. Orang lebih bilang, masa sih kamu laki-laki jadi ngurus anak? Ya. Kemarahannya itu dilempahkan ke anaknya. Satu. Yang kedua, kesadaran untuk lalu kembali kepada awal tadi, bahwa percobaan bunuh diri atau apapun itu adalah sebuah dosa yang besar. Ya. Nah itu yang tidak dipahami juga oleh masyarakat kita. Sehingga upaya-upaya untuk menghentikan percobaan bunuh diri pun ternyata kesehatan mental tidak tercover di BPJS. Jadi kita kritik ke pemerintah juga. BPJS sendiri kurang, apalagi kesehatan mental. Ya iya, tapi seharusnya muncul karena aksesnya itu muncul sehingga masyarakat pun kita kalau kita ngambil ke Bang Reja ya, saya ada kasus pendampingan saya di dapil saya. Seorang anak perempuan itu jadi korban kekerasan seksual oleh pamannya sendiri. Ketika kita bantu untuk melaporkan ke polisi, si pelaku tidak ditangkap-tangkap. Karena saya dekat sama polisi itu, saya telepon, saya bilang tolong ditangkap. Ditangkap, ketika udah ditangkap justru yang protes itu adalah ibunya si anak tadi. Ini soal keluarga, ini soal aib. Nah jadi kesadaran itu pun harusnya dibangun. Jadi tidak melulu soal kemiskinan, ada persoalan yang begitu kompleks yang harus kita munculkan bersama-sama. Baik dari mulai kesadaran masyarakat untuk tidak melekat stigma, pendampingan masyarakat bagi orang-orang yang kelihatan akan melakukan percobaan bunuh diri atau kekerasan. Yang ketiga ya saya setuju sosialisasi di kementeriannya Pak Nahar termasuk penanganan yang cepat. Bayangkan Pak, bukan hanya soal viral di media sosial juga Pak Reja, tetapi orang yang punya akses kepedulian, kesadaran bahwa kekerasan apalagi pembunuhan terhadap siapapun harus dihentikan, itu betul-betul harus digunakan sehingga bisa menekan aparat untuk tidak menutupi. Saya rasa ini adalah fenomena gunung es. Sebulan lalu ada seorang bapak di suatu daerah kirim video ke saya minta tolong. Putrinya disekap dalam satu rumah 7 hari oleh 7 laki-laki, diperkosa, kemudian istrinya stres mencari anaknya, sampai akhirnya si istrinya ini meninggal gara-gara stres. Barulah anaknya ini mengaku bahwa dia diperkosa selama 7 hari oleh 9 orang laki-laki di satu rumah. Itulah yang sering saya terima di Instagram Hotman Paris Official, ya. Hampir tiap malam, hampir tiap pagi. Dan kalau itu menarik yang sangat sensitif, langsung saya viralkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.